Mboten napa-napa. Ya. Kita ulangi cepat ya. Jadi sempat tadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah ibu kotanya Daulah Umayyah, kita sudah tahu, Damaskus. Kemudian umurnya juga kita sudah tahu 91 tahun saja, dari 41 sampai 132. Kemudian yang ketiga adalah di zamannya Khalifah yang ke-10 ya, Hisham bin Abdul Malik, itu perluasannya sungguh luar biasa sekali sampai dinamakan sebagai daulah atau sampai mendapatkan julukan daulah terbesar, daulah Islamiyah terbesar dalam sejarah Islam. Ya, di mana utara, selatan, timur, dan baratnya itu, kalau di utara ada Asia Tengah, ya negara-negara Asia Tengah yang belakangnya Tantan ya, ya Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada di bagian selatannya negeri yang dilalui oleh Sungai Sindus atau Hindus, ada Pakistan, India, Bangladesh ya. Kemudian di arah barat ada bagian selatan Perancis, kemudian di arah timurnya sampai pojokan negeri Cina. Dan alhamdulillah kita bisa lanjut ya, sebentar saja karena sudah 7:30 ya. Jangan mau istirahat juga. Besok libur ya berarti ya, libur kuliah ya. Ada yang masuk? Oh, tergantung prodi berarti. Oh, ada yang sampai masuk hari Ahad juga ada? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Soalnya kasihan yang hari Ahad, terus kalau dapat kampus yang ada di JB kasihan. JB kan lagi rame. Ya, kalau sampai ada yang masuk, waduh, kasihan. Ya. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah sampai kepada sebab berdirinya Daulah Umayyah. Yang pertama adalah wafatnya Utsman bin Affan. Ya, wafatnya Utsman bin Affan itu tahun 35 Hijriah. Ya. Kemudian yang kedua adalah diangkatnya Ali menjadi khalifah. Tahun berapa Ustadz? Tahun 35 Hijriah juga. Dari sini kita tahu berarti tidak boleh dibiarkan. Ya, harus langsung cari pengganti. Harus langsung cari pengganti. Nah, kemudian yang ketiga adalah Muawiyah tidak mentaati Ali. Maksudnya bagaimana? Betul. Yang Muawiyah tidak mentaati Ali adalah, jadi ketika Ali radhiyallahu taala anhu jadi khalifah yang keempat, itu Ali dihadapkan kepada permasalahan yang luar biasa dahsyat. Bahkan dikatakan bahwasannya Ali ini the right man in the wrong time. Orang yang bagus tapi di waktu yang salah. Jadi beliau gimana caranya harus menghadapi fitnah yang luar biasa, di mana ketika itu semua pembunuhnya Utsman menguasai semua lini, menguasai Madinah. Ya, dan zaman itu ya zaman yang ya masih belum sekeren sekarang. Apa-apanya serba butuh waktu lama. Sehingga ketika beliau jadi, beliau mengazal semua, memecat semua, menurunkan jabatan semua gubernur yang dipilih oleh Utsman bin Affan. Semoga saya tidak salah. Jadi kalau dikatakan Utsman bin Affan ini dekat dengan ya shibhu nepotisme, ya dekat dengan hal-hal yang berbau nepotisme. Buktinya apa? Utsman bin Affan mengangkat sepupunya sebagai gubernur Syam. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau zamannya Umar berusaha keras untuk tidak memilih dari keluarga dekatnya, apalagi anaknya. Gimana caranya? Jangan. Makanya sulit bagi para musuhnya Umar bin Khattab untuk mencari kelemahannya Umar. Susah, karena Umar gimana caranya? Jangan sampai. Nah, semuanya menaati Ali bin Abi Thalib kecuali beliau. Semuanya mau membaiat Ali kecuali beliau. Karena kenapa? Ala qawiyah, punya hubungan yang qawi, punya hubungan yang erat sekali. Bahkan ada hubungan darah. Ada hubungan nasab. Ya, sama-sama Umawi. Jadi nanti kalau kita ditanya sebutkan satu sahabat selain daripada Muawiyah dan Abu Sufyan yang dia adalah termasuk dari Bani Umayyah, yang dia adalah termasuk daripada Bani Umayyah, jawabannya adalah Utsman bin Affan.
Dan Utsman yang menjadikan Muawiyah sebagai gubernur Syam secara keseluruhan. Dan beliau sudah jadi gubernur Syam dari zamannya Umar bin Khattab. Dari zamannya Umar bin Khattab itu sudah dijadikan gubernur sebagian Syam. Barulah di zamannya Utsman dijadikan gubernur semua Syam. Dari sinilah kenapa kok orang-orang Syam itu merasa PW dengan kepemimpinannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan gak mau kecuali sama Muawiyah. Seperti itu. Nah, ya Muawiyah tidak mentaati Ali, bahkan beliau tidak mau ngebaiat. Ali meminta Muawiyah untuk ngebaiat dulu, baru nanti dicari pembunuhnya Utsman. Tetapi Muawiyah bilang, enggak, cari dulu pembunuhnya Utsman, baru saya bakal ngebaiat kamu. Akhirnya dua-duanya berijtihad, dan yang ijtihad yang sahih adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Bahkan ya saking jauhnya jarak, Muawiyah itu sampai berprasangka bahwasannya Ali ingin mengambil kesempatan dari kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Wah, kesempatan emas nih, Utsman meninggal dunia. Saya bisa jadi khalifah. Sempat apa? Sempat terbesit. Karena kenapa? Jarak yang amat sangat jauh. Dari mana? Madinah ke Damaskus. Dan dulu belum ada yang namanya mobil. Kendaraan tercepat itu kuda. Kuda tidak setahan lama onta. Dan onta tidak secepat kuda. Nah, loh bagaimana? Kalau sekarang enak. Apa-apanya bisa kita klarifikasi dengan cepat. Kita kalau misalnya ngerasa salah langsung telepon. Enggak, maksud saya seperti ini, maksud saya seperti. Zaman dulu bagaimana? Dan apa yang diperbuat Ali ya apa yang sudah benar-benar apa-apa yang sudah benar-benar dipikirkan oleh Ali bin Abi Thalib sehingga harus memecat semua gubernur pilihannya Utsman bin Affan. Tapi di sini Muawiyah tidak taat. Sehingga ketidaktaatan Muawiyah menimbulkan terjadinya 3 peperangan. Makanya yang keempat ditulislah terjadinya 3 perang. Yang pertama adalah perang Jamal, yang kedua adalah perang Siffin, dan yang ketiga adalah perang Nahrawan. Ya, perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah, perang Siffin terjadi pada 37 Hijriah, perang Nahrawan terjadi pada tahun 38 Hijriah. Dan di perang Nahrawan benar-benar Ali boleh kita katakan ya benar-benar mencurahkan segala daya dan upaya karena di hadapannya sekarang adalah orang-orang yang bergabung dengan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Orang-orang Khawarij melawan Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan jumlahnya pasukan Ali 40.000, sedangkan pasukannya Khawarij 12.000. Dibantai semuanya sama Ali, tidak tersisa hanya, kalau nggak salah ada yang bilang 12, kalau enggak 10 orang dari 12.000 dibantai habis-habisan sama Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 12 atau 10 orang itu berkumpullah 3 orang di tahun 39 Hijriah di kota Mekah Al-Mukarramah di musim haji. Untuk apa? Untuk mengadakan konspirasi pembunuhan 3 sahabat. 3 orang Khawarij ini adalah Abdurrahman ibn Muljam. Ya, nanti anak tulis, nggak usah takut. Ya, nanti anak tulis. Yang kedua adalah Al-Barak ibn Abdillah. Yang ketiga adalah Amr ibn Bakar. 3 orang daripada Khawarij. Membunuh 3 sahabat. Pertama adalah Ali yang ada di Kufah. Yang kedua adalah Muawiyah yang ada di Damaskus. Dan yang ketiga adalah yang ada di Mesir, yaitu Amr bin As yang ada di Fustot, yang nama daerahnya Fustot. Nah, akhirnya di tahun 40 yang berhasil hanya 1 dari kalangan orang Khawarij, yaitu Abdurrahman ibn Muljam berhasil melukai Ali bin Abi Thalib. Sementara 2 Khawarijnya berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sehingga dari kejadian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah langsung mengambil kesimpulan bahwasanya wajib bagi setiap khalifah ataupun gubernur untuk memiliki seorang hajib. Apa itu hajib? Ya, bodyguard atau pas pampres. Jadi bodyguard pertama untuk pemimpin muslim itu ada di zamannya Muawiyah setelah kasus terbunuhnya Ali. Berarti Umar bin Khattab nggak ada. Tidur di atas, tikar di bawah. Makanya sampai safirnya, konsulnya Romawi itu sampai bingung. Ahaza amirukum, ini tuh khalifah kalian. Ya pertama heran dengan, ya kok bisa tidur di mana aja dengan bebas, nggak takut ada yang ngebunuh. Ya bagaimana takut mau ngebunuh lah, wong sudah berbuat adil seadil-adilnya. Bahkan Umar ya sudah kita katakan di pertemuan awal tidak silau dengan ucapan terima kasih. Terima kasih lah, wong ini haknya mereka, terima kasih. Ya makanya ketika nanti kita diizinkan oleh Allah pergi ke sana, tanah suci, ketemu sama orang Arab, kenalan, jadi temenan sama antum. Kemudian diajak ke rumahnya, dikasih makan, antum doakan dan bilang syukron jazakumullahu khairan. Kemudian jangan lupa doanya Allahumma imana ta'mana waskiman sakona. Kemudian antum bilang syukron jazakallahu khairan. Mereka akan menjawab apa? Wa iyyak wala syukra ala wajib. Maksudnya apa? Nggak perlu terima kasih kepada apa yang memang wajib saya hadirkan. Kamu ini tamu, harus saya ikromkan, harus saya muliakan. Jadi nggak perlu terima kasih, karena itu sudah jadi kewajiban saya. Dan Umar melakukan itu. Nggak perlu terima kasih, ini harta-harta kalian. Dan memang harus saya kasihkan. Nggak usah terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada poin yang keempat, yaitu terjadinya 3 pertempuran. Ya, pertama adalah pertempuran Jamal, ya, perang Jamal. Ya, perang Jamal, kemudian perang Siffin. Kemudian yang terakhir adalah Nahrawan. Kalau Jamal tahun 36, Siffin 37, Nahrawan 38. Kalau tahun 39 itu tahun konspirasi, tiga orang merencanakan. Jangan coba bayangkan, ya Allah, merencanakan pembunuhan kok di kota Makkah dan di bulan haji. Nah itu tadi, makanya benar apa yang dikatakan oleh para mubalik, para kiai, para asatidah, al-makan la yuqaddisu ahadan. Tempat itu nggak bakalan bisa merubah atau tidak bisa mensucikan siapa. Kalau seandainya tempat bisa mensucikan apapun, maka Rasul nggak butuh 13 tahun untuk dakwah tauhid. Kalau tempat bisa merubah. Makanya percuma saja mau kita pondoknya di sini, mau kita pondoknya di Al-Irsyad, mau kita pondoknya di mana, ya. Kalau kitanya nggak ada niatan berjuang keras merubah diri sendiri, sama. Tidakkah kita malu dengan orang-orang syinkit yang amat sangat sederhana? Bawahnya mungkin masih pasir sekarang, Masya Allah enak sekali. Ada ini tebal, kita masih bisa regut, masih bisa tidur-tiduran. Ya, kadang kita mungkin di masjid juga bisa tidur. Orang syinkit jauh lebih susah. Temannya Ustadz Abdurrahman Soleh, namanya Ustadz Hari, sama lulusan daripada Sudan juga. Itu pernah cerita ke saya, mungkin saya nggak kuat kalau saya harus ke sini. Orang-orangnya luar biasa kuat, sederhana, dan pencinta Al-Quran. Aib buat mereka lulus dari SMP kok belum hafal Al-Quran. Kalau kita, wallahu a'lam kapan Al-Quran bisa kita hafal. Sempurna tidak boleh. Makanya nggak usah heran kenapa ulama-ulama dulu umur 8 tahun, umur 9 tahun. Kalau Muhammad Al-Fatih umur berapa tahun? Ada yang tahu? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih katanya sama kayak Imam Syafi'i, umur 8 tahun.
di umur 13 tahun sudah menguasai 6 bahasa, di umur 19 tahun menggantikan posisi bapaknya, di umur 22 tahun menguasai kota Konstantinopel. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai 4 sebab yang nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Setelah ini nanti akan ada apa-apa saja ya, sampai nanti sebabnya adalah turunnya Hasan bin Ali. Dan nanti kita akan tahu bahwasannya tahun 41 itu juga disebut sebagai tahun jamaah. Tahun jamaah. Nah, jazakumullahu khairan ya ikhwati rahimanallah wa iyyakum ala husnil istima' wal ihtimam. Terima kasih banyak atas segala perhatian antum-antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan panjenengan semua. Wa nafa'allahu bikumul ummah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bermanfaat untuk kaum muslimin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.